Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi yang membahas pemikiran Muhammad Syahrur, Sains dan Linguistik. Kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh yang sangat fenomenal, di mana ada seorang insinyur teknik sipil yang mengejutkan kalangan muslimin, di mana ada seorang insinyur teknik sipil memiliki karya yang fenomenal yang terkenal di kalangan umat Islam, yakni kitabnya di bidang tafsir. Nah, apa sih kitabnya? Terus siapa sih Muhammad Syahrur kok bisa sampai seorang insinyur teknik sipil tapi bisa mengejutkan kaum muslim dengan karangannya yang sangat fenomenal. Sedangkan banyak sekali lulusan-lulusan Al-Qur'an, jurusan Al-Qur'an itu tidak memiliki pengetahuan sejauh itu. Ini malah orang yang bersumber dari umum malah memiliki karangan yang sangat dalam terhadap Al-Quran, kajian keislaman. Nah, bagaimana sih kok bisa sampai memiliki karangan seperti itu? Nah, nanti kita akan membahas di presentasi kali ini. Siapa Muhammad Syahrur, bagaimana cara beliau menafsirkan, teorinya apa, contoh penafsirannya seperti apa bekal utama yang beliau gunakan dalam menafsirkan, nanti akan kita bahas bersama. Oke, lanjut ke slide yang pertama. Di sini kita akan membahas biografi dari Muhammad Syahrur. Dimohon untuk Mas Naufal Syafiq untuk menyampaikannya. Muhammad Syahrur adalah tokoh yang pernah mengguncangkan dunia Arab, dunia pemikiran Arab ya. Dengan nama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib, lahir di Syalihiyah, Damaskus, Syria pada 11 April 1938. Ketika negeri tersebut dijajah oleh Prancis. Meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka, nama bapaknya Daib Ibnu Daib Syahrur dan ibu beliau bernama Siddiqah binti Salih Filyun. Pendidikannya dimulai di tingkat ibtida'i dan idatnya itu dimulai dari madrasah di Damaskus. Sementara pendidikan tingkat sanawiyahnya diperoleh dari Madrasah Abdurrahman Al-Kawakibi Damaskus juga. Peristiwa penting yang akhirnya mengubah kehidupan Syahrur terjadi pada 1958, tepat pada usianya yang ke-19. Pada saat itu Syahrur berangkat dari Uni Soviet untuk belajar di Fakultas Teknik, yaitu Fakultas Institut Teknik Moskow. Saat itu ia tinggal di Saratov dekat Moskow. 6 tahun kemudian, pada tahun 1964, ia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dari fakultas tersebut. Setelah lulus diploma, Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan karirnya di Damaskus pada 1900. Syahrur kembali ke Syria untuk mempersiapkan karirnya. Lalu pada tahun 1965, ia diterima sebagai pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diploma teknik sipil itu. Pada 1967, Syahrur sebenarnya ingin melakukan penelitian riset ke Imperial College London. Akan tetapi pada tahun itu pecah perang antara Syria dan Israel yang menyebabkan putusnya diplomatik antara Inggris dan Syria. Maka pada tahun 1969, pihak universitas akhirnya mengirim Syahrur belajar ke National University of Ireland, University College Dublin di Republik Irlandia, untuk mengambil program magister dan doktor dalam bidang yang telah digeluti sebelumnya, yakni teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan. Lalu Syahrur memiliki pengalaman yang panjang berkaitan dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Karirnya sebagai ilmuwan mulai sejak mengajar
mata kuliah mekanika di Fakultas Teknik Universitas Damaskus 1967 hingga 1968. Selepas studi di Pasca Sarjana di Irlandia, ia diangkat menjadi Profesor Mekanika Tanah dan Teknik Bangunan 1972 hingga 1999. Selain menguasai bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, Syahrur juga fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Ketiga bahasa itu membuatnya menjadi seorang intelektual yang berwawasan luas. Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Ini yang nantinya akan kerap memunculkan pro dan kontra. Nah, beberapa referensi juga memaparkan demikian. Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Gitu. Terima kasih Mas Novel Syafiq. Okay. Dilanjutkan untuk slide selanjutnya, pemikiran tafsir oleh Mas Samsudin. Oh iya. Lanjut ke pemikiran tafsir Muhammad Syahrur. Dalam metodologi pemahaman Al-Quran Muhammad Syahrur, metode yang beliau gunakan ialah qawaid al-ta'wil. Dan di antara langkah-langkahnya itu ada 6, yaitu pertama menjadikan linguistik. Muhammad Syahrur menggunakan jadikan linguistik Arab sebagai landasan utama. Di dalam linguistik ini terdapat beberapa prinsip dalam memahami teks Al-Quran. Dalam bahasa Arab tidak mengenal sinonimitas. Terus kedua, memahami perbedaan antara inzal dan tanzil. Inzal adalah relasi antara realitas objektif, sedangkan tanzil adalah kesadaran manusia terhadap realitas tersebut. 3, menggunakan teknik at-tartil, yaitu menggabungkan seluruh ayat yang memiliki tema yang sama. Terus yang keempat, terbebas dari jebakan al-ta'diyah, yaitu melepaskan diri dari upaya menggabungkan ayat-ayat yang memiliki objek yang sama menjadi satu rangkaian pemikiran yang utuh. Kelima, memahami rahasia mawaqi' al-nujum, yaitu mengetahui maksud tempat potong atau pemilihan antara ayat. Keenam, melakukan pemeriksaan silang dikarenakan adanya ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samsudin. Selanjutnya teori Muhammad Syahrur. Ini akan disampaikan oleh Mbak Leni. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Saya lanjutkan. Jadi, pemikiran Muhammad Syahrur itu adalah sebuah pemikiran yang cenderung kepada tradisi dan modernitas. Menurut Syahrur sendiri, bahwa memahami Al-Quran itu tidak harus selalu mengunggulkan atau membenarkan secara mutlak terhadap penafsiran mufasir tradisional. Dikarenakan sudah seharusnya Al-Quran itu dapat berkolerasi dengan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya, Syahrur mengatakan bahwa tradisi itu dapat menjadi sebuah modernitas agar dapat sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlepas dari tradisi tersebut sudah merupakan sesuatu yang telah berjalan dengan sejarah. Beliau juga mengatakan bahwa sudah seharusnya Al-Quran itu diperlakukan seolah-olah baru turun sehingga perlu ada kesesuaian dengan situasi dan kondisinya. Mengenai adanya teori ayat tentang batas maksimum dan minimum, ini Muhammad Syahrur mengaplikasikannya pada ayat poligami, yang mana beliau itu berpendapat bahwa batas minimal, yakni batas minimal untuk menikahi satu orang perempuan
yaitu adalah 1 orang perempuan, dan batas maksimalnya menikahi 4 orang perempuan. Yang tadi adalah sisi maksimal dan minimal. Nah, ini dari sisi kualitas. Menurut Muhammad Syahrur harus dihubungkan antara redaksi ayatnya dan redaksi jawaban syarat. Selanjutnya, pembacaan Syahrul ini terhadap masalah poligami ini menggunakan pendekatan paradigmatik dan sintakmatis. Yang mana paradigmatik itu menunjukkan bahwa suatu konsep tertentu tidak dapat dipahami secara menyeluruh kecuali jika konsep yang berkaitan ini dapat dihubungkan dengan terma-terma yang lain, baik yang berdekatan maupun yang bertentangan maknanya. Sementara pendekatan sintakmatis ini melihat suatu makna atau kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata yang terdapat pada sebelum atau sesudah dalam satu rangkaian ujaran tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Leni atas pemaparannya tentang teori. Dilanjutkan contoh-contoh penafsiran oleh Mas Abdur. Dan tempat dipersilahkan, Mas Abdur. Terima kasih. Adapun contoh-contoh tafsiran Muhammad Syahrur itu ada 2. Yang kedua, surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ujung dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut pada moderator. Terima kasih. Sama-sama Mas Abdur. Oke, jadi itu tadi sedikit presentasi dari kami mengenai pemikiran Muhammad Syahrur, sains dan linguistik. Nah, kesimpulan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwasannya Syahrur sebenarnya bukan seorang ahli dalam bidang tafsir dan fikih, tapi beliau adalah seorang ahli tanah dan bangunan, juga seorang ahli bahasa. Nah, akan tapi dengan kemampuan bahasa yang dimiliki beliau dan juga keinginan yang kuat untuk membangun umat Islam dari keterpurukan doktrin ulama masa lampau, akhirnya beliau berhasil menghadirkan sebuah tulisan, sebuah kitab tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metodologi bahasanya, karena memang beliau dispesialis di bidang ahli di bidang bahasa. Nah, selain menjamah bidang tafsir, dia juga ikut mengkritik fenomena hukum, mengkritik dalam artian mengkritik secara tidak langsung hukum fikih yang beristidlal dari Al-Quran. Dalam bidang ini beliau menawarkan tadi yang disampaikan Mbak Leni, teori dalam pengambilan hukum, yakni teori nadhariyatil hudud, di mana ayat Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti kapan hukuman yang disebutkan dalamnya berlaku sepenuhnya atau kapan kok berlakunya ini. Nah, di sini ada yang beliau tawarkan adalah 2 batasan. Beliau memberikan batas dalam penerapan hukum ini, batas maksimal atau haddul a'la dan batas minimal haddul adna. Nah, menurut beliau selama seorang muslim berada di antara 2 batas tersebut, maka itu nggak dianggap keluar dari had Allah. Nah, terus adapun respon para ulama dan orientalis terhadap hasil karya beliau itu banyak sekali kan. Nah, itu ya perlu kita wajari. Setiap tulisan ada kritik, ada itu hal-hal yang wajar karena kita manusia, pasti ada kurang dan lebihnya. Nah, di sini yang membahas banyak sekali yang membantah tulisan-tulisan beliau. Nah, intinya adalah bagaimana seorang yang ahli di bidang umum menjadi seorang yang ahli keislaman. Jadi kita sudah tahu bagaimana seorang ahli teknik sipil menjadi seorang mufasir, dan banyak sekali yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurangnya tentu sangat banyak sekali, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lebihnya yaitu bulan barangkali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.